Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ardiansyah dari kelas 12 MIPA 1 absen 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi desa dan kota. Nah, di sini ada perbedaan desa dan kota. Menurut Profesor Bintarto, yang pertama yaitu masyarakat, 2 ruang kerja, ketiga musim dan cuaca, keempat jarak ke tempat kerja, kelima sanksi pelanggaran sosial, keenam hubungan sosial, terakhir mobilitas penduduk. Nah, yang pertama yaitu masyarakat. Perbedaannya dengan desa dan kota. Yang pertama desa. Desa yaitu agraris dan homogen. Agraris masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dan kebutuhannya pada bidang pertanian. Sedangkan yang homogen cenderung mengikuti gaya hidup dengan watak budaya yang sama. Baik yang kota di sini ada non agraris dan heterogen. Yang non agraris sektor perekonomian di luar pertanian, contohnya pariwisata, perindustrian, perdagangan dan sebagainya. Yang heterogen, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, untuk yang nomor 2, di sini ada yang terdapat ruang kerja. Untuk desa, ruang kerjanya itu secara terbuka, seperti ruang kerja dalam sektor pertanian. Dan sedangkan untuk yang daerah kota, ruang kerjanya itu secara tertutup, seperti manajer, CEO, dokter, dan lain-lain. Dan yang ketiga, terdapat musim dan cuaca. Untuk di desa, musim dan cuaca sangat berpengaruh pada pekerjaan di desa. Untuk di kota yaitu musimnya dan cuaca tidak berpengaruh pada pekerjaan. Di kota justru hanya sebagai faktor penghambat saja. Dan yang keempat ini jarak ke tempat kerja. Untuk di desa, jarak dari rumah ke tempat kerja di desa cenderung lebih dekat sehingga tidak memerlukan sarana transportasi. Sedangkan di kota, jarak dari rumah ke tempat kerja di kota cenderung lebih jauh sehingga memerlukan sarana transportasi. Untuk yang kelima ini terdapat sanksi pelanggaran sosial. Untuk di desa, sanksi yang diberikan di desa biasanya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Sedangkan di kota, sanksi yang diberikan di kota cenderung berpedoman kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Dan yang keenam, di sini ada hubungan sosial. Untuk di desa yaitu gemein chef atau paguyuban. Individu-individu cenderung ke arah komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu mereka. Sedangkan di kota ada gesell chef yaitu patembayan. Nah, patembayan sendiri di sini masyarakat sipil di mana kebutuhan individu mendapatkan prioritas penting daripada asosiasi sosial. Nah, yang ketujuh ini terdapat mobilitas penduduk. Untuk di desa sendiri relatif rendah dan untuk di kota relatif tinggi. Baik, berikutnya terdapat perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Di sini ada beberapa jenis dari desa dan ada beberapa jenis dari kota. Yang pertama dari desa yaitu ada desa swadaya, kedua ada desa swakarya, berikutnya ada desa swasembada, dan kota terdapat eopolis, polis, metropolis, megapolis, tiaranopolis, dan mikropolis. Nah, di sini ada desa swadaya dengan pengertian desa yang memiliki potensi tertentu namun belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Berikutnya terdapat desa swakarya, yaitu peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Dan yang terakhir yaitu desa swasembada, yang dimana desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya. Nah, di kota terdapat yang pertama yaitu eopolis, yaitu wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Kedua, polis, yaitu yang dimana kota yang masih agraris. Yang nomor 3, metropolis, kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Yang keempat, megapolis, wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan. Untuk yang kelima, tiaranopolis, yaitu kota yang hidupnya penuh kerawanan seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Untuk yang nomor 6, metropolis ini yaitu kota yang mengalami kemunduran dan seperti kota mati. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat pola keruangan desa dan kota menurut 2 ahli. Yang pertama menurut
Daljoli dan Profesor Bintarto. Nah, baik, di sini ada yang menurut Daljoli, yang dimana bentuk A itu terdapat desa memanjang di pesisir, yang dimana bentuk ini yakni deretan rumah searah dengan garis pantai sehingga bertemu dengan desa lain. Untuk yang B, yaitu bentuk desa yang berpusat, berarti desa yang letak rumah-rumah penduduk membentuk kelompok, pemukiman penduduknya cenderung padat. Yang C yaitu bentuk pemukiman atau desa bentuk linear, yaitu desa yang dimana penduduk di wilayah ini berderet sejajar dengan jaringan jalan. Untuk yang D, bentuk desa mengelilingi fasilitas. Nah, di sini bentuk desanya yang mengelilingi fasilitas yaitu yang dimaksud dimana adalah fasilitas yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, misalnya sumber air mata, seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu menurut Bintarto, yang pertama yaitu desa memanjang jalan, yang dimana pola ini terbentuk dengan tujuan agar pemukiman penduduk dekat dengan prasarana transportasi. Yang B yaitu desa memanjang sungai, yang di sini yaitu pola persebarannya untuk pemukiman penduduk terletak di kanan kiri sungai. Penduduk desa memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan. Untuk yang C ini terdapat desa memanjang pantai, yang berarti pola pemukiman penduduknya mengikuti arah garis pantai. Dan yang D, desa memanjang pantai sejajar di rel kereta api, berarti pola persebaran desa tersebut memanjang pantai dan sejajar rel kereta api dapat ditemukan di daerah-daerah yang landai. Nah, yang ini desa radial, yang dimana polanya ini ditemukan di daerah gunung berapi, pemukiman penduduk biasanya terletak di kanan kiri sungai di lereng gunung berapi. Dan yang terakhir, pola persebaran desa terbesar. Pola ini dapat ditemukan di daerah dengan tingkat kesuburan yang tidak merata seperti di pegunungan kapur atau di padang. Baik, selanjutnya di sini terdapat pola keruangan kota atau struktur kota. Yang pertama yaitu teori konsentris, yang dimana yang di daerah titik 1 itu yaitu daerah pusat kegiatan, dan yang ke titik 2 itu daerah peralihan, yang ketiga daerah kelas rendah, yang nomor 4 itu daerah kelas menengah, yang zona 5 atau daerah 5 itu daerah kelas tinggi. Nah, yang kedua terdapat teori sektoral, yang dimana teori sektoral ini yang daerah zona 1 yaitu daerah pusat kegiatan atau sentral bisnis, zona kedua daerah grosir atau manufaktur, zona ketiga pemukiman kelas rendah, zona keempat pemukiman kelas menengah, zona kelima pemukiman kelas atas. Dan yang teori inti ganda, zona 1 ini terdapat daerah pusat kegiatan atau sentral bisnis seperti tadi juga sama. Zona 2 daerah grosir dan manufaktur. Zona 3 daerah pemukiman kelas rendah. Zona 4 pemukiman kelas menengah. Zona 5 pemukiman kelas tinggi. Zona 6 daerah manufaktur berat. Zona 7 daerah di luar PDK. Zona 8 pemukiman suburban. Zona 9 daerah industri dan suburban. Dan yang terakhir di D ini teori konseptual, yang dimana dari ini yang di daerah nomor zona 1 daerah pusat kegiatan atau sentral bisnis, zona kedua daerah perdagangan atau industri, zona ketiga sektor permukiman kelas elit, daerah zona keempat pemukiman yang lanjut kelas elit, pemukiman yang lanjut perkembangannya. Zona 5 daerah berkembang secara setempat, zona 6 pemukiman yang liar. Nah, baik, ini yang terakhir yaitu bentuk kota, yang ada dua bagian. Yang pertama tadi bentuk kota padat, dan yang B terdapat kota tidak padat. Baik, terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.